Kondisi positif yang sekarang saya pilih untuk menjadi sikap itu justru berasal dari banyaknya hal negatif yang dulu menjadi karakter saya. Jadi kalau saya dulu itu, saya kalau mereview diri saya dulu di masa lalu sejak kecil gitu, saya termasuk orang yang pemalu, tidak percaya diri. Tadi Mbak Mela bilang quarter life crisis ya, itu saya banget ternyata. Saya mengalami fase itu dan malah saya bilang saya bukan quarter life crisis, saya quarter life disaster. Ketika saya masih di rumah sakit bertemu dengan pasien kanker stadium 4, sama-sama stadium 4, sama-sama sudah menyebar ke organ tubuh lain. Pasien yang positif dengan yang pesimis, progresnya memang beda. Daya tahan tubuhnya juga berbeda. Bahkan umur yang kemudian dia jalani di sisa hidupnya pun kualitasnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi. Teman-teman, beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau tidak salah di akhir bulan Agustus lalu, saya mendapat sebuah buku yang buku ini itu banyak sekali membuka hal baru dalam diri saya. Karena dari buku ini, sebenarnya bukunya sederhana, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dalamnya karena dari kegiatan sehari-hari kita. Karena bukunya juga tentang keseharian. Betul. Yang sebenarnya banyak sekali wawasan, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam keseharian ini. Nah, judulnya itu adalah ini, Daily Insight. Menemukan makna dalam keseharian. Karena saya dulu itu nggak ngerti bahwa kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu ternyata ada maknanya, ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Bukan sekedar hidup yang sudah dijalani saja, Mutan, tetapi ada sesuatu. Nah, buku ini tuh yang banyak membuka hal baru bagi saya, termasuk bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana dengan keluarga, bagaimana mendidik anak dan sebagainya, bagaimana dalam pertemanan dan banyak hal. Nah, masalah milenial saat ini juga karena adanya banyaknya media sosial, seringkali manusia itu fokus pada kekurangan diri sendiri, ngerti ya? Fokus pada kekurangan diri sendiri dan fokus membandingkan dengan kelebihan orang lain, sehingga semakin menurunkan kualitas diri sebenarnya. Betul. Karena ya itu tadi, fokusnya membandingkan, akhirnya kita merasa terpuruk, kita merasa paling lemah sendiri, kita merasa paling jelek sendiri, kita merasa pokoknya paling buruk sendiri. Nah, hari ini tamu kita ini sangat spesial. Sangat spesial, sangat luar biasa, sangat inspiratif sekali karena beliau ini paket hemat. Paket komplit, paket hemat. Kalau ngundang beliau ini bisa semuanya. Karena beliau ini seorang dokter, iya, beliau juga santri, iya, beliau juga mengasuh santri, iya. Beliau juga penulis buku dan banyak hal lainnya kayaknya yang bisa dikerjakan oleh beliau ini. Beliau adalah penulisnya dari Daily Insight, Neng Ita Fajriya Tamim. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ini kayaknya saya openingnya rada ngelendur. Okay. Karena ini sejujurnya saya deg-degan loh. Karena dari kemarin itu saya tuh pengen banget ngobrol masalah ini. Saya pengen banget bahas ini karena tidak semua orang itu Neng bisa membaca kesehariannya. Bisa membaca sesuatu dari kesehariannya. Ya keseharian ya dilakukan saja. Tapi untuk membaca apa yang kita lakukan sehari-hari ini jarang sekali orang yang bisa. Dan jenengan itu bisa. Dan menjadikannya sebuah buku dari hal-hal sederhana yang kita lakukan. Sebenarnya kalau saya baca, oh iya ini juga terjadi dalam diri saya, tapi kok saya nggak bisa nemu ya makna itu. Iya. Kita nggak bisa nemu makna itu. Dan itu lagi kalau sekarang dengan adanya media sosial, milenial saat ini itu lebih fokusnya pada membandingkan diri dengan orang lain. Betul. Akhirnya muncullah istilah quarter life crisis, kemudian istilah insecure sekarang yang dilebih-lebihkan. Betul. Kemudian dan banyak hal lagi. Semakin banyak orang-orang tahu tentang persoalan psikologis, semakin itu dijadikan alasan dalam melakukan sesuatu atau dalam semakin merendahkan diri sendiri. Sebenarnya kan ngoten ini ya. Saya tuh penasaran sekali sih sebenarnya ini. Kemarin tadi sebelum berangkat, saya tuh ngobrol sama suami saya tentang buku ini. Terus kata suami saya tuh gini, coba ditanyakan deh, beliau menulis buku ini, apakah karena
beliau sudah pernah mengalami hantaman hidup yang keras ataukah murni karena membaca keseharian saja? Dua-duanya. Waduh. Iya. Jadi memang saya sering cerita ke beberapa orang bahwa saya tipe yang suka mengobservasi sejak kecil. Saya memperhatikan banyak orang di sekitar saya. Pak Lik saya ngobrol dengan Bu Lik saya perhatikan, saya dengerin, saya amati. Itu dari kecil memang seperti itu. Kemudian kenapa kok begini, kenapa kok begitu ya, kenapa ada yang begini. Saya memang mengamati. Kemudian dan yang kedua juga betul, memang saya mengalami beberapa hal, kesulitan-kesulitan yang memang kemudian membuka cakrawala saya, wawasan saya. Itu juga berasal dari problem-problem yang sulit begitu memang. Itu kan itu juga penerimaan gini, penerimaan terhadap suatu kejadian berarti. Betul, pada akhirnya kejadian di luar kita boleh apa saja, tapi semuanya kan bergantung pada respon kita ya. Pada akhirnya seperti itu. Berarti kalau suka observasi ini berarti kepo nih. Yang penting keponya bermanfaat gini. betul ya. Kalau sekarang keponya dijadikan untuk mereview kehidupan orang lain kan, kalau orang mengambil pelajaran. Karena zaman sekarang itu yang di-review bukan hanya makanan nih. Oh gitu ya. Tapi yang di-review juga hidupnya orang lain. Orang lain. Ya, dia sudah punya apa nih? Bintang berapa nih hidupnya? Neng, tadi saya di pembukaan saya itu sudah sempat ini bilang bahwa kebiasaan kita sekarang itu adalah membandingkan diri kita fokus dengan kelebihan orang lain. Tapi kita fokus pada diri kita adalah kelemahan diri kita. Akhirnya kita merasa terpuruk, merasa paling buruk di antara yang lainnya. Kita sendirian, tidak punya teman. Akhirnya muncul masalah-masalah psikologis sebenarnya bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Betul. Ya, seperti itu. Nah, menurut Neng Ita nih, Neng Dokter Ita sebenarnya sama aja. Tapi karena saya gini, ini dokter tapi saya nggak mau bahas masalah kedokteran loh ini. Saya mau bahasnya yang lain malahan ini. Iya benar. Menurut Neng Ita nih, kenapa sih Neng orang sekarang itu lebih fokusnya terhadap kekurangan? Dan apa dampaknya ketika kita ini tidak bisa fokus pada diri kita sendiri, malah fokusnya kepada orang lain gitu? Menurut saya memang salah satu faktor yang penting itu juga karena perkembangan zaman. Jadi medsos sekarang ini kan sudah real time ya. Kita bisa update story 24 jam. Betul. Kita lagi ngapain, kita hari ini lagi ngapain, kita bisa upload saat itu juga. Jadi orang terbiasa dengan display kehidupan orang lain maksudnya. Biasa menonton kehidupan orang lain. Akhirnya yang dulunya nggak tahu dan baik-baik saja, sekarang jadi tahu dan membandingkan. Memang tidak seperti dulu kan Facebook aja belum ada, kita nggak bisa tahu kehidupan orang lain kalau nggak ketemu langsung. Tapi sekarang sebaliknya, otomatis apa yang kita lihat pasti kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Nah masalahnya ketika kita fokus pada orang di luar, itu di luar kendali kita masalahnya. Kita jadinya merasa tidak berdaya, kok dia sudah begitu, aku masih begini, akhirnya begitu. Padahal sebenarnya kalau mau lebih dalam menggali ke dalam diri, di situ justru kita bisa menemukan banyak harta karun dalam diri kita sebenarnya sih. Kalau sebelum kita lanjutkan lagi nih sebenarnya kan kalau kita menggali diri kita berarti kan artinya kita harus tahu diri kita sendiri. Nah kalau Neng Ita sendiri nih, saya mau review kehidupannya Neng Ita dulu. Awalnya bisa nggak sih Neng diceritakan bagaimana sih Neng Ita itu dibesarkan sehingga bisa membentuk Neng Ita yang sekarang, yang positif, yang bisa melihat sesuatu dari berbagai arah gitu. Sebenarnya kondisi positif yang sekarang saya pilih untuk menjadi sikap itu justru berasal dari banyaknya hal negatif yang dulu menjadi karakter saya. Jadi kalau saya dulu itu, saya kalau mereview diri saya dulu di masa lalu sejak kecil gitu, saya termasuk orang yang pemalu, tidak percaya diri, terus minder segala macam. Itu saya penakut, saya penakut sama orang, saya merasa selalu salah dalam berpakaian, saya selalu merasa orang memperhatikan saya selalu merasa berkekurangan. Tapi ternyata rasanya tidak enak. Jadi ketika kita tidak percaya diri, kita tidak punya pemahaman yang baik tentang kekuatan diri kita, rasanya nggak enak. Nah dari hal-hal yang negatif itu akhirnya saya memilih sikap yang sebaliknya. Apa yang menjadi titik baliknya nih? Sebenarnya proses kuliah saya di Bali sebenarnya. Jadi saya kuliah di Fakultas Kedokteran di Bali. Di situ saya merantau ke Pulau Seberang, di mana
kita menjadi minoritas di sana. Saya bukan siapa-siapa di sana, saya tidak punya koneksi atau jejaring yang seperti saya miliki di Jawa Timur atau di luar Bali. Saya betul-betul bukan siapa-siapa dan saya start from the scratch lah. Saya betul-betul kesulitan. Pertama karena culture shock, yang kedua karena proses kuliah sendiri berat. Jadi seperti ketika saya koas misalnya fase dokter muda, itu saya tidur 2 hari sekali, saya bisa jaga 36 jam sekali shift, dari pagi sampai besok siangnya saya nggak tidur. Kemudian saya kalau sudah ada pasien gawat saya nggak bisa istirahat. Nah itu boro-boro memikirkan tentang self development, self growth, bisa tidur aja udah syukur gitu kan. Jadi saya semakin jauh dari diri saya sendiri yang sebenarnya. Di situ saya merasa kehilangan arah memang. Berarti sampai kuliah itu masih menjadi sosok yang pemalu gitu ya? Tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri. Itu beda dengan yang saya tampilkan di luar. Kalau di luar saya baik-baik saja, tapi di dalam penuh dengan batin yang berkecamuk gitu ya. Gejolak batin. Batin, betul. Jadi sendirian, jauh dari keluarga, kemudian menjadi minoritas karena kita terbiasa menjadi mayoritas nih, Neng. Betul. Kemudian ketika kita menjadi minoritas, betul. Saya belum pernah mengalami itu, tapi saya bisa membayangkan bagaimana. Dan timingnya juga. Jadi ketika saya datang ke Bali itu adalah beberapa tahun setelah bom Bali 1 dan bom Bali 2. Jadi memang sedang ada sentimen yang sangat tinggi terhadap umat Islam. Iya, betul. Itu menambah ini ya. Iya. Terus kemudian apa nih yang dilakukan oleh Neng Ita pertama kali ketika saya harus menjadi seseorang yang berbeda nih? Tidak langsung begitu sebenarnya. Butuh waktu proses panjang sekali. Makanya tadi Mbak Mela bilang quarter life crisis ya. Itu saya banget ternyata. Saya mengalami fase itu dan malah saya bilang saya bukan quarter life crisis, saya quarter life disaster. saking beratnya itu. Bukan berat, tapi saking saya nggak bisa menemukan poinnya gitu. Bulet menyalahkan keadaan, kemudian merasa Tuhan tidak adil. Itu yang bikin saya lama berproses. Padahal itu belum ada media sosial ini. Belum ada. Baru ada Facebook. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang, termasuk saya saya, hal seperti itu terjadi karena media sosial nih. Betul. Karena banyaknya melihat ya tadi, akhirnya merasa bukan siapa-siapa, merasa. Saya tuh pernah pada suatu hari ketika saya mau punya anak pertama, itu saya mikir, saya itu siapa? Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu apa yang saya miliki kan gitu. Kira-kira nanti kalau anak saya lahir, anak saya bangga nggak ya punya ibu kayak saya? Saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, saya tuh nggak bisa apa-apa, saya sendiri di sini, saya nggak punya teman, akhirnya itu jadi stres. Benar. Akhirnya alhamdulillahnya tapi tidak sampai baby blues. Iya. Tapi itu sempat membuat saya itu nggak mau ketemu sama orang, nggak mau ketemu sama orang, nggak mau interaksi sama orang karena saya malu. Iya. Teman-teman saya sudah jadi orang nih, sedangkan saya ini siapa, saya nggak bisa apa-apa, kayak gitu. Akhirnya baru saya tahu, ini mungkin quarter life crisis itu tadi. Saya yang nggak bisa apa-apa, dan banyak sekali saya rasa orang-orang di luar sana, ibu-ibu baru ataupun anak muda sekarang yang merasakan seperti ini. Betul. Nah itu tadi, karena tidak semua orang bisa membaca banyak hal dari apa yang dilakukannya. Betul. Setiap hari. Betul. Apa yang dilakukannya setiap hari. Betul. Nah Neng Ita nih, ketika memutuskan untuk membuat buku ini nih, itu apa sih Neng yang menjadi aku tulis aja lah tentang ini? Saya ingin apa yang saya alami tidak sia-sia. Jadi semua proses jatuh bangun mencari diri saya itu kalau cuma saya konsumsi sendiri kan eman. Saya pengen itu juga dibaca oleh banyak orang sehingga siapa tahu yang sedang mengalami atau belum mengalami bisa antisipasi duluan. Sebenarnya itu motivasinya. Bisa antisipasi duluan. Tapi luar biasa itu. Jadi benar-benar saya ini intinya. Itu kan bisa ngambil titik-titiknya titik-titiknya itu yang banyak. Kadang kita bisa kita tahu dot-dotnya tapi kita tidak bisa menghubungkan semuanya. Betul. Nah, ini kita dibimbing nih sama bukunya nih Ita nih untuk menemukan dot-dotnya itu tadi. Setelah menemukan hubungannya juga itu melalui proses yang panjang sekali. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Tidak ada. Berapa tahun Neng paling cepat untuk akhirnya bisa menerima
atau bisa menghubungkan itu dot itu tadi? Takes years ya. Jadi memang butuh tahun demi tahun begitu, tidak dalam hitungan bulan dan jatuh bangun tidak seketika. Terus kira-kira apa nih yang harus dilakukan orang untuk bisa nih jadi kayak kita nih? Harus bisa langkah awalnya harus bisa nih saya tuh ambil sisi positifnya. Setiap orang prosesnya berbeda. Setiap orang ujiannya juga pasti tidak sama. Ada ujiannya masing-masing. Jadi memang pada akhirnya proses saya tidak mungkin sama persis dengan proses teman-teman semua. Tapi saya meyakini bahwa kalau kita mau menggali ke dalam diri pasti ketemu jalan keluarnya. Karena jawaban itu tidak di luar sana, tidak seperti orang-orang yang kita lihat mentereng di sosial media, tapi jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Cuman kita mau nggak dengerin suara hati kita sendiri, mau nggak kita sabar berkontemplasi, bertanya ke diri sendiri, ke suara hati kita tanpa terdistraksi dengan suara-suara di luar sana. Itu kan butuh kesabaran, butuh usaha juga, butuh diusahakan dan diupayakan. Berarti intinya harus mengenali diri sendiri ini. Betul. Bagaimana caranya mengenali agar kita bisa mengenali nih diri kita? Memang kita harus paham, kalau saya tulis di buku itu kan formula yang saya sering share ya, ada 4E. Kita harus paham siapa diri kita, apa yang kita, aktivitas apa yang kita bahagia melakukannya. Jadi yang pertama itu kan enjoy, apa aktivitas yang kita bahagia melakukannya, mata kita berbinar-binar, kita kayak nggak mau berhenti begitu. Terus yang kedua adalah saya lupa. Saya juga iya. Enjoy, excellent. Jadi kegiatan aktivitas apa yang kalau kita yang mengerjakan hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan orang lain dengan usaha yang sama atau bahkan dengan usaha yang lebih kecil, seperti itu. Kemudian easy betul. Jadi kegiatan apa yang kalau kita yang ngerjakan kok kayak gampang ya. Saya kok kalau masak selesai. Saya kalau nulis kok selesai. Orang lain kok masih kerepotan. Buat saya kok gampang gitu dan hasilnya lumayan. Yang terakhir earn. Dari semua 3E yang tadi, enjoy, excellent, easy, kita bisa dapat sesuatu. Entah itu berupa penghargaan secara finansial atau penghargaan lain dari orang lain. Tapi kan biasanya itu kalau sekarang orang itu tadi tidak karena ini zamannya sekarang banyak orang yang mereview kehidupan orang, akhirnya itu yang menghambat lajunya kita. Betul. Jadi memang kacamata kuda itu penting sekali buat saya. Jadi kapan kita berhenti melihat orang lain dan justru melihat kepada diri kita sendiri. Makanya kita perlu membatasi. Kita mau nonton, kita mau scroll sosial media itu mau cari apa sih, itu perlu dibatasi juga. Siapa yang kita follow di sosial media itu juga perlu diseleksi. Tidak semua orang harus kita follow kan. Kemudian tidak semua akun juga kita harus ikuti, kita harus subscribe gitu. Kita perlu selektif banget memang. Itu untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena namanya manusia biasa pasti melihat yang rumput tetangga yang lebih hijau pasti pengen punya rumput juga gitu. Padahal kita tinggal di apartemen misalnya. Jadi memang harus selektif sih. Saya tuh pernah baca gini, Neng. Rumput tetangga boleh lebih hijau, tapi selama kita masih melihat matahari yang berwarna sama, berarti hidup kita ya sama aja. Benar. Jadi nggak usah membandingkan dengan orang lain. Benar. Betul banget itu. Saya ini juga dari jenengan ini adalah kita ngobrol ini kita pertama kali ngobrol gini. Pertama kali. Jenengan itu benar-benar orang yang positif gitu, yang menyenangkan gitu, yang menyenangkan, yang enak gitu loh untuk diajak ngobrol tentang sesuatu, untuk diajak curhat. Gitu. Apakah memahami diri sendiri itu, Neng, itu juga berkaitan dengan cara kita mendengarkan orang lain? Artinya ketika kita saya pernah mendengar, kalau kita banyak mendengar orang lain, maka kita akan juga lebih banyak memahami diri kita. Betul sekali. Karena kita jadi lebih paham. Oh ternyata kalau kehidupannya seperti ini, responnya begini, maka hasilnya begini. Kalau aku gimana ya? Jadi ada referensi, betul. Jadi wawasan kita lebih terbuka karena referensi kehidupan orang lebih banyak
kita baca. Tapi ya itu, ini referensi kehidupan yang sesungguhnya ya, yang memang dicurhatkan, yang memang private begitu, bukan yang di display di sosial media. Karena itu lain. Iya. Yang ditampakkan dengan yang sebenarnya kan berarti lain. harus jadi tempat sampah dulu deh. Sama ceritanya orang-orang. Apakah Ning Ita juga jadi tempat sampah ceritanya orang? Iya, betul. Makanya saya ketika saya bikin konten di medsos itu saya bilang ke minduan saya dari Tapak Beras, saya bilang saya bikin konten di medsos sebenarnya niat utamanya bukan untuk menginspirasi atau bikin orang termotivasi. Ini curhatan saya sebenarnya dan curhatan orang lain. Jadi beberapa konten di medsos saya memang saya rasakan sendiri kebanyakan, dan beberapa adalah yang saya dapatkan dari curhatan orang itu. Saya bertemu dengan minduan saya, ngobrol-ngobrol, saya cerita, Mbak, saya bikin konten di IG di medsos bukan karena saya, tujuan utamanya bukan karena untuk menginspirasi atau memotivasi sebenarnya, tapi ini sebenarnya curhatan saya dan curhatan orang-orang yang diceritakan ke saya. Jadi saya kumpulkan, siapa tahu bisa membantu orang lain begitu. Berarti seberapa sih yang batasan kita itu bisa share atau bisa berbagi sesuatu di media sosial agar itu tidak menjadi hal buruk bagi orang lain. Kadang kan kita cuma saya cuma pengen share kebahagiaan saya, tapi itu ternyata menjadi hal buruk bagi orang lain. Kalau dari kita tidak ada masalah sebenarnya, Mbak. Jadi apa yang kita share, di-share aja kalau kita fine dengan itu. Respon orang itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Kalau ternyata kita share kebahagiaan kok orang merasa tertekan melihat itu, ya itu bukan tanggung jawab kita begitu. Jadi kalau menurut saya apa yang perlu di-share atau tidak itu orang punya definisinya masing-masing, tidak sama sih. Kayak misalnya artis kan mereka enjoy share hal-hal privacy, kehidupan pribadi, yang nggak masalah kalau memang itu mereka enjoy, dan itu juga earn kan buat mereka, itu kan penghasilan juga, nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang lebih penting adalah kitanya gimana, kita sebagai penontonnya audiensnya. Karena berarti batasan itu bukan batasan milik yang posting sebenarnya, betul, tapi batasan milik yang audiens. Mana yang perlu kita tonton, mana yang enggak, itu kan kita bisa kontrol. Karena kita nggak bisa mengontrol banyak orang. Betul. Ini yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Benar banget. Kalau dulu katanya kita punya telinga dua tapi kita punya mulut satu gitu. Artinya jangan banyak mengomentari orang, tutup aja telinganya. Benar. Tutup aja telinganya. Tapi kalau sekarang juga mata ini juga berpengaruh nih. Matanya ada dua, mulutnya satu. Bukan lewat telinga lagi sekarang apa yang bisa kita komentari adalah lewat mata. Betul. Kalau sekarang itu kan trennya adalah orang-orang ini, ini saya kena mental health nih. Oh iya, lagi booming ya mental health. Saya butuh psikiater nih, saya butuh psikolog nih, gitu. Saya butuh konsultasi dengan ahli nih. Gitu. Dikit-dikit ada seperti itu. Ada kesandung itu juga, kesandung apa dikit gitu udah. Aduh, saya sudah down. Saya butuh bantuan ahli nih. Gitu. Iya. Apakah itu juga dipengaruhi dari lingkungan nih? Maksudnya apa yang kita lihat, apa yang displaynya orang itu tadi. Betul. Kayak gitu apa? Kan ada istilah sekarang strawberry generation ya katanya, yang kalau digencet langsung langsung penyet gitu. Memang betul. Bahkan saya membandingkan diri saya dengan senior saya yang usianya lebih tua, daya tahannya pun beda kayaknya. Kami yang kita milenial atau yang zilenial tuh terkesan memang lebih lembek ya. Memang zamannya sudah berbeda. Jadi wajar ketika kemudian sekarang di tengah era informasi seperti ini juga mental health menjadi lebih disadari orang dengan lebih masif ya sekarang. Iya. Dan menurut saya tidak apa-apa, daripada kita curhat kemana-mana nggak dapat solusi, mending langsung ke profesional aja. Iya. Tapi saya itu yang saya suka, saya tadi juga sempat bilang sama jenengan kan ya, yang saya suka di dalam bukunya jenengan ini adalah dari cinta keluarga. Oh iya. Keluarga yang mencintai kita apa adanya, menerima dengan tulus apa yang kita punya, itu membuat kita merasa dicintai dan tidak butuh pelarian kemana-mana. Betul. Nah itu mungkin juga yang ini ya Ning, yang saat ini maksudnya keluarga saat ini fokusnya jangan fokus membandingkan anak dengan anak orang lain. Betul. Jangan ini ya sudahlah terima anak ini, karena bener loh maksudnya penerimaan dari keluarga itu apa ya? Iya. Penerimaan dari keluarga itu betul. Bisa kita ini. Karena orang tua itu kan figur paling penting buat anak. Kalau orang tua sudah tidak bisa mencintai apa adanya, kemana lagi dia mencari cinta, kan gitu akhirnya. Kalau mencari cinta ke tempat lain kan susah juga nanti, belum waktunya atau orang yang salah. Jadi memang kita sebagai orang tua harus menyadari itu. Iya. Karena trustnya anak juga terhadap orang tua nih. Betul. Kalau anak
karena saya punya teman, saya punya orang yang sangat dekat dengan saya yang dia itu nggak berani cerita apa-apa ke orang tuanya. Iya. Bagi dia itu adalah hal yang biasa, dia tidak cerita ke orang tuanya, tapi bagi saya yang dikit-dikit saya cerita ke orang tua, Iya. itu kok bisa Kok ya bisa, seperti betul. itu gitu loh. Betul. Apakah berarti kan semuanya sekarang itu dari sekarang kalau kita mau menjadi orang tua nanti orang tua yang terbaik, kita harus bisa menerima diri kita dulu untuk bisa menerima nanti anak-anak Iya. kita bagaimana, Iya, keluarga benar. kita bagaimana, Benar. biar tidak terjadi seperti Iya, itu gitu. betul. Dan itu saya baru saya ngeh itu setelah baca bukunya Yuna ini. Iya bener ya, cinta orang tua itu yang membuat kita bisa menerima diri kita juga. Iya, karena orang tua itu kan dunia, segalanya Iya. buat anak. Kasihan kalau ternyata dia tidak mendapatkan balasan yang setimpal dengan cinta yang dia berikan kepada kita. Iya. Betul. Akhirnya sekarang muncullah itu tadi, tidak didukung orang tua toksik. Itu Aduh, saya tuh sedih banget iya. kalau ada istilah orang tua toksik gitu. Iya, sedih. Karena tidak ada orang tua yang mau jadi orang tua Sebenarnya, toksik. sebenarnya. Iya, dan anak juga tidak mau jadi anak yang toksik. Sekarang setiap hubungan tuh kok ada istilah toksiknya, ini kok Iya. bagaimana gitu loh. Iya, betul toxic relationship. Iya, sekarang ada toksik itu udah ada di mana-mana gitu kan. Itu kan miris sekali. Betul. Dan iya gimana gini kalau gitu. Iya, betul. Karena memang hubungan tuh selalu dua arah ya. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, Iya. persahabatan antar teman, semuanya dua arah. Nah, harapannya sih kedua belah pihak mau saling mendengarkan, memang saling menerima, saling mengoreksi dengan positif seperti itu. Akhirnya komunikasinya jadi dua arah. Iya, betul. Tidak satu arah. Tidak satu arah. Ini tidak muncul kalau sekarang itu kan banyak overthinking. Overthinkingnya dipikirkan sendiri, Betul. kemudian ditumpuk, akhirnya menjadi sesuatu yang buruk. Banyak kasus-kasus sekarang itu yang bunuh diri lah, ya Allah, depresi. Sampai gitu. Apalagi kalau sudah jadi orang tua, kemudian ini juga berbahaya. Kemarin juga yang sedang rame itu kan orang Iya. tua, ibu yang mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama agar tidak membebani yang masih hidup, membebani suaminya. Iya, Kan, iya. kemarin itu kan miris sekali. Berarti tipsnya kalau dari Neng Ita, caranya agar kita itu selalu menjadi orang yang positif, kemudian agar kita itu overthinking kita ini tidak menjadi manusia yang suka overthinking. Iya, Nah, betul. sekarang itu kan anunya kan kebiasaan gini Neng, malam sebelum tidur main HP, Iya. terus kebablasan Iya. sampai subuh. Atau enggak sampai subuh, ketika kita tutup HP kita jadi mikir, oh iya ya emang mbak iku kok iso kayak ngene ya. Akhirnya kita jadi overthinking. Iya. Oh iya ya, kenapa ya sekarang dia tidak mau lagi sama saya? Iya. Atau kenapa ya sekarang? Akhirnya itu apa sih Neng kalau yang bisa kita lakukan, tipsnya kalau dari Neng Ita agar Iya. kita itu terhindar lah dari hal Iya, seperti iya. itu. Saya kemarin baru baca artikel dari majalah Forbes Magazine. Ada ulasan yang menarik bahwa dia punya formula namanya PAUSE. PAUSE, PAUSE. Jadi untuk mengatasi overthinking, terus kemudian juga quarter life crisis kayak gitu. Jadi yang pertama P adalah practice mindfulness. Jadi mempraktekkan mindfulness. Mindfulness itu berarti kita terhubung dengan diri kita, dengan hati kita, mendengarkan suara hati kita, menyepi sebentar dari masalah, memberi jeda sebentar dari problem yang sedang kita hadapi, kita mempraktekkan mindfulness. Kemudian yang kedua A itu adalah acknowledge the past. Jadi menerima masa lalu kita. Karena kita berada dalam problem yang sekarang itu kan juga ada andil di masa lalu. Iya. Entah kita punya keluarga atau orang tua yang tidak support, luka-luka batin, inner child, Iya. gitu kan mungkin kita harus mengakui itu. Tidak masa lalu yang belum tuntas. Tidak tuntas. Kita akui bahwa itu ada, dan kalau belum tuntas ya akui belum tuntas. Tidak perlu memaksakan diri untuk denial atau menolak itu, betul. Kemudian yang kedua adalah U ya, pause U, understanding you now. Memahami kondisi kita sekarang. Jadi banyak bertanya ke dalam diri sendiri. Sekarang apa yang aku inginkan sebenarnya? Kenapa aku sedih karena masalah ini? Kenapa kok masalah ini menggangguku banget? Aku perlu bicara dengan siapa untuk membantuku mencari solusi. Jadi banyak memahami diri kita sekarang, begitu. Kemudian S, stop judging yourself. Jadi kita tidak boleh menjudge diri kita. Kadang kan kita itu baik ke orang lain, tapi kita merupakan
orang jahat untuk diri sendiri, mengkritik diri sendiri tanpa ampun, menghakimi diri sendiri. Nah, itu kita harus hentikan. Kita harus mulai menghargai diri kita seperti kita menghargai orang lain, begitu. Dan yang terakhir adalah enjoy the process. Jadi proses overthinking, proses quarter life crisis, itu semua adalah proses, tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Maka meskipun rasanya tidak enak, uncomfortable, tapi cobalah untuk menikmati proses ini, karena ini adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Begitu. Pause ini. Iya. Dan itu pause itu juga kalau kita sudah kebablasan ya mesti pause dulu, stop dulu, pause dulu pikirannya, pause dulu betul, ininya, betul. Semuanya. Itu luar biasa itu. Jadi saya baru ini juga. Karena pikiran kalau nggak dikontrol tuh kayak banjir bandang kan, macam-macam di sini, udah overthinking, mau mikir ini, mikir nanti ini gimana kalau begini. Kita sibuk dengan asumsi-asumsi kita sendiri, begitu. Dan katanya juga penyakit fisik itu semuanya dari hati ini. Betul. Dari pikiran maksudnya. Betul. Memang bener gini. Betul, dari terbukti. praktisi dokter ini. Terbukti secara medis. Memang. Pengalaman kami dulu ketika saya masih di rumah sakit, bertemu dengan pasien kanker stadium 4, sama-sama stadium 4, sama-sama sudah menyebar ke organ tubuh lain. Pasien yang positif dengan yang pesimis, progresnya memang beda. Daya tahan tubuhnya juga berbeda. Bahkan umur yang kemudian dia jalani di sisa hidupnya pun kualitasnya berbeda. Iya. Jadi memang benar gini, kalau kita mau memiliki kehidupan yang positif life, kita harus cari lingkungan yang positif vibes juga. Betul. Selektif, lagi-lagi selektif. Betul, harus selektif. Harus berhati-hati. Iya. Berarti tantangannya itu mungkin untuk anak, untuk zaman sekarang, apalagi ditambah dengan perkembangan zaman yang semakin tidak terkontrol, kemudian ya harus selektif dalam berbagai hal. Iya. Kelemahan orang Indonesia secara keseluruhan tuh nggak enakan, Mbak. Nah, betul. Mau membatasi diri dengan mereka yang negatif nggak enak. Mau memutus hubungan dengan yang toksik nggak enak. Mau unfollow akun yang negatif nggak enak. Mau ngeblok nggak enak, serba nggak enak. Akhirnya korbannya diri sendiri. Iya. Di stop itu yang nggak enakan, itu nggak boleh dilanjutkan. Kalau menurut saya begitu. Tapi kan itu kan katanya itu adabnya nih. Sopan santunnya kalau katanya orang Indonesia itu. Kita kan tetap baik ya. Maksudnya kita memutus hubungan kan bukan berarti kita langsung hilang. Ngobrol tetap enak. Kalau ketemu tetap menyapa. Tapi kan tidak harus intens. Tidak harus sering ketemu, tidak harus ngobrol dekat. Dibatasi. Dikurangin, iya. Jadi kalau menurut Ita nih, yang berarti quarter life crisis ini, apakah mungkin untuk kita hindari? Kalau menurut saya pribadi, quarter life crisis itu fase hidup. Fase hidup. Iya, yang pasti sepertinya pasti akan dilalui oleh semua orang sih sepertinya. Iya. Cuman memang ada orang-orang yang bisa menghandle dengan baik, ada yang tidak bisa, sampai-sampai katanya banyak yang depresi juga. Nah, itu. Jadi memang kita harus antisipasi supaya tidak jatuh pada depresi atau kebingungan hidup yang terlalu kalut segala macam. Luar biasa sekali. Saya tuh jadi kayaknya saya harus dekat-dekat sama Neng Ita biar saya ketularan positif vibes-nya, positif mind-nya, positifnya. Karena ya saya sendiri tuh seringkali yang difikirkan adalah negativity dari sesuatu. Iya. Ini jangan-jangan, dikit-dikit jangan-jangan, akhirnya nggak jalan, akhirnya kita stagnan, kita nggak jalan di tempat aja, kita tidak maju, tapi ya tidak mundur juga, nggak berani bergerak. Tidak berani bergerak, kayaknya harus banyak-banyak deket-deket sama kita. Saya teror habis ini, setiap hari saya aja deh kita. Neng, saya butuh quote harian agar tidak galau. Saya masih berproses juga sebenarnya sampai hari ini. Orang-orang terdekat saya tahu kok, saya masih berproses terus hingga detik ini juga. Karena hidup ada proses. Betul, tidak mungkin berhenti masih hidup ya. Gitu, tadi kayak yang dibukunya dengan hidup itu titik, bukan titik. Kita benar. Kita tidak bisa menemukan titik sampai kita mati. Sampai kita mati, tidak ada titik. Tidak ada titiknya. Iya. Neng, kalau Neng Ita nih, iya. Ada target yang belum tercapai nggak sih nih? Atau ada target terdekat yang? Ada beberapa sih memang target yang memang ingin saya wujudkan. Kalau di list banyak banget. Banyak banget. Kata suami kakean karep gitu. Tapi kan bisa jalan. Yang masalah itu kan kalau kita punya target, kita fokusnya ke target, tapi kita nggak memperhatikan sekeliling. Akhirnya kita stres sendiri. Iya. Dan kalau saya sendiri itu masalahnya kadang
tidak sabar, pengennya cepet jadi gitu, padahal semua butuh waktu kan. Itu kadang yang bikin kecewa kadang, dan belajar lagi akhirnya, oh ternyata harus sabar, butuh waktu. Hidup adalah pembelajaran, hidup adalah proses. Benar. Alhamdulillah, saya ketularan, semoga saya ketularan nih positifnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mampir ke Rumah Cerita hari ini, berbagi cerita sama saya, sama teman-teman semuanya, berbagi hal positif, berbagi banyak hal, bagaimana kita mengontrol pikiran kita, bagaimana kita bisa memaknai kehidupan keseharian kita sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermakna, menjadi sesuatu yang lebih positif. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada pesan yang mau disampaikan barangkali? Mungkin ini sih buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang down, merasa bukan siapa-siapa, merasa sedang di titik yang terendah. Teman-teman harus mengerti bahwa semua orang pun mengalami itu. Bahkan orang paling sempurna yang kita lihat di media sosial, kita tidak tahu bahwa ternyata di balik kamera masalahnya jauh lebih berat dibandingkan kita. Jadi harapan itu selalu ada, asal kita jangan merasa sebagai diri yang paling menderita. Itu aja. Ini jangan merasa menjadi diri yang paling menderita. Terima kasih banyak. Sami-sami. Kapan-kapan main-main lagi, mampir lagi ke Rumah Cerita atau mampir ke rumah saya juga. Dengan senang hati. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Intinya adalah jadi seseorang yang positif dengan membatasi atau menseleksi lingkungan kita, kemudian juga menseleksi pikiran kita, bisa mengambil setiap pelajaran dalam hidup kita adalah salah satu kunci agar kita tetap bisa menjalani hidup dengan positif. Betul. Kita tidak terpaku pada kelemahan orang lain, pada kelebihan orang lain, dan tidak terpaku pada kelemahan diri sendiri. Seperti tadi yang Neng Ita bilang bahwa seringkali kita itu baik terhadap orang lain, tapi kita jahat terhadap diri kita sendiri. Kita memforsir diri kita memaksa diri kita, mendorong diri kita terus sampai bahkan melebihi dari batas kemampuan kita. Akhirnya kita sendiri yang jadi stres, kita sendiri yang jadi depresi seperti itu. Nah, inilah bagaimana sekarang kita dari obrolan dengan yang Ita tadi, bagaimana kita menjadi diri yang positif, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang kita dapatkan di kehidupan ini. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.